Hai, kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang sejarah teori evolusi. Hai, saya Lala Triana. Hai, saya Rani Satria. Saya Rangga Wijaya. Nama saya Pagi. Kenalkan, nama saya Olivia. Pernahkah teman-teman menonton film Jurassic Park? Film tersebut mengangkat cerita tentang kehidupan dinosaurus. Teman-teman bisa menyaksikan beragam bentuk dinosaurus yang diyakini hidup di zaman purba. Namun saat ini hewan bertubuh besar tersebut sudah punah sehingga kita tidak dapat melihat secara langsung keberadaannya di alam. Mengapa dinosaurus bisa punah? Kepunahan dinosaurus diakibatkan oleh seleksi alam, dan apa kaitan seleksi alam dengan teori evolusi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang teori evolusi. Simak terus videonya ya teman-teman. Kita sering mendengar teori bahwa manusia berevolusi dari kera, meskipun manusia dan beberapa jenis kera memiliki perbedaan. Nyatanya kita dan kera berasal dari famili yang sama. Namun apakah teori ini benar? Yuk kita cek lebih lengkap di penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum membahas teori evolusi, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti baik onsum maupun tidak onsum. Menurut konsep evolusi biologi dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama, yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi, gen, rekomendasi genetika, seleksi alam, dan solusi memproduksi hingga terbentuknya spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori apogenesis, biogenesis, kosmozoa, naturalis, dan evolusi kimia. Teori abiogenesis atau generatio spontane. Makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Madame Antonia van Leeuwenhoek. Teori abiogenesis Aristoteles, yaitu telur-telur ikan akan melahirkan ikan yang sama persis dengan induknya. Bahkan ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Teori abiogenesis Nendang. Mikroorganisme berasal dari air kaldu. Tumbuhnya bakteri pada rebusan air kaldu yang disimpan beberapa hari, maka mikroorganisme berasal dari air kaldu tersebut. Teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Antonio van Leeuwenhoek mengamati adanya makhluk hidup kecil protozoa dari setetes air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini menggugurkan teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori biogenesis dikemukakan oleh Francesco Redi. Belatung muncul pada wadah terbuka, lalu tidak ada belatung pada wadah tertutup, dan belatung muncul dari kain berpori.
Belatung berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat-lalat tersebut hinggap di daging yang busuk dan kain kasa. Teori biogenesis oleh Lazzaro Spallanzani mengemukakan air kaldu direbus di dalam tabung, lalu tabung ke-1 ditutupi, dibiarkan beberapa hari, tabung kedua dibuka, sampai tabung ketiga ada mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di dalam air kaldu pada tabung yang terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara. Teori biogenesis oleh Louis Pasteur mengemukakan udara masuk melalui kepala tabung, leher tabung, air kaldu direbus, lalu tidak ada mikroorganisme pada air kaldu, sehingga tabung dimiringkan, mikroorganisme terperangkap, lalu air kaldu menjadi keruh, tanda adanya mikroorganisme yang tadi terperangkap. Kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Perbedaan pencobaan dari Nathan air kaldu, Spallanzani air kaldu, Pasteur air kaldu. Perlakuan Nathan merebus air kaldu beberapa menit kemudian menutup tabung dengan gabus. Sedangkan Spallanzani merebus air kaldu cukup lama sehingga semua mikroorganisme mati, kemudian tabung ditutup dengan rapat. Pasteur merebus air kaldu sampai mendidih di dalam tabung yang berleher angsa. Sedangkan hasilnya, pada Nathan tumbuh organisme, pada Spallanzani tidak ada organisme, begitu pula pada Pasteur tidak ada organisme. Kehidupan selanjutnya adalah teori kosmozoa. Asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Keadaan luar angkasa sangatlah kering, adanya radiasi dan bersuhu sangat dingin menyebabkan spora kehidupan sampai ke bumi. Teori naturalis, makhluk hidup terbentuk melalui tahapan molekul CH4, Na, NH3, H2O, senyawa organik, organisme heterof, senyawa kompleks, organisme autotrof, organisme uniseluler, dan seterusnya. Teori evolusi kimia. Senyawa-senyawa organik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Yang dikemukakan oleh Alexander Oparin, Halvor Urey, Stanley Miller, dan Melvin Calvin. Teori evolusi kimia dari Alexander Oparin. Asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Zat atmosfer H2O, CO2, CH4, dan NH3 sampai ke molekul lalu primer dual Schiff dan monomer.
protobion, protonerit, dan mikrofer. Teori evolusi kimia oleh Harold Urey. Asal-usul kehidupan diawali dengan adanya gas-gas CH4, H2+, H2O, dan NH3 yang saling bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmik dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuknya asam amino yang merupakan bahan dasar kehidupan. Teori evolusi Stanley Miller melakukan pencobaan menggunakan pesawat urat Mosfera. Perhatikan gambarnya. Teori evolusi kimia oleh Melvin Calvin. Radiasi sinar dapat mengubah molekul CH4, H2+, H2O, dan NH3 menjadi gula dan asam amino serta membentuk purin dan pirimidin yang membuat zat dasar pembentuk DNA, RNA, ATP, dan ADP. Teori evolusi kimia dikemukakan oleh Alexander Oparin, Harold Urey, Stanley Miller, dan Melvin Calvin. Dasar teori evolusi: teori kreasionisme, teori katapropisme, teori gradualisme, teori evolusi Lamarck, dan teori evolusi Darwin. Dasar teori evolusi: teori kreasionisme yang dikemukakan oleh Aristoteles. Penciptaan makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap, tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup lain. Teori ini tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup pada zaman yang berbeda. Teori katapropisme. Katapropisme oleh George Cuvier. Terjadi bencana alam, katastrofi tiba-tiba menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati, lalu masuknya kehidupan baru di tempat lain sehingga terjadi perubahan spesies secara tiba-tiba. Temuan Cuvier terhadap lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda menjadi petunjuk dari teori ini seperti pada gambar. Dasar teori evolusi dari teori gradualisme. James Hutton berpendapat bahwa perubahan geologis berlangsung pelan tapi pasti, seperti pada gambar. Teori uniformitarianisme yang dikemukakan oleh Charles Lyell. Evolusi merupakan proses biologis, pola seragam, kecepatan, dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Misalnya, terbentuk gunung serta erosi gunung yang terjadi membuktikan adanya keseimbangan. Dasar teori evolusi Lamarck oleh James Lamarck. Pokok-pokok pikiran Lamarck. Makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. 2. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3. Organisme yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan berkembang secara menurun
dan akhirnya rudimen. Empat, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Contoh evolusi Lamarck. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori evolusi Darwin. Faktor yang memengaruhi teori evolusi Darwin. Pendapat Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan pulau benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan terjadi pada pola makhluk hidup. Pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principles of Population menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan fungsi pangan. Menurut Darwin, keadaan ini dapat menimbulkan terjadinya persaingan dalam keberlangsungan hidup manusia. Data sebaran fauna daerah Wallacea sehingga Darwin menyimpulkan bahwa flora dan fauna di Amerika Selatan mempunyai karakteristik khusus sangat berbeda dengan flora fauna di Eropa. Pengamatan Darwin ke Kepulauan Galapagos, ia mengemukakan bahwa berbagai bentuk burung finch terjadi variasi tersebut sehingga perbedaan jenis makanan. Makan serangga. Ada burung finch pohon besar, ada burung finch paling kecil, ada burung finch pelatus, dan ada burung finch penyanyi. Pemakan biji. Burung flis tanah kecil, burung flis tanah sedang, burung flis tanah luas, dan burung flis vegetarian, dan burung flis kaksturi. Hal pokok mengenai evolusi Darwin terdapat dalam buku yang berjudul The Origin of the Species by Man of the Natural Selection. Di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Suatu individu harus mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. Pertambahan populasi tidak berlangsung terus-menerus Karena terjadinya seleksi alam sehingga hanya individu yang mampu bertahan lama yang bisa hidup.